Shalom saudara, selamat sore. Selamat kita kembali bertemu dalam ibadah online. Meskipun kita ibadah online, tapi tidak akan mengurangi kesungguhan kita dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan ada pujian Rohmu yang hidup penuh-penuh. Kita dalam naungan sayapnya, kita akan aman. Kita akan pujian, aku ingin selalu ada di
bawah dataran tinggi. Puji Tuhan, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian telah kulihat. Supaya setiap isi hati Tuhan
Ibu saudara sekalian, selamat sore. Kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan dalam ibadah online. Saya memberikan judul firman Tuhan sore hari ini adalah iman yang teguh atau iman yang kokoh. Diambil dari kitab Lukas pasal 18. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-35 sampai 43. Lukas pasal 18 mulai ayat 35 sampai 43. Saya akan bacakan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa ini?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini ditulis oleh 3 penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Sekalipun kisah ini terlihat sederhana, namun kisah ini dapat memberi pelajaran yang sangat berharga. Iman Bartimius adalah iman yang hidup dan bertumbuh dan berakhir dengan kemenangan yang luar biasa. Apa yang paling menonjol dalam kehidupan Bartimius? Yaitu iman yang teguh atau iman yang kokoh. Mungkin Bartimius tidak memiliki harta yang banyak. Pakaian hanya mungkin menempel di badan. Rumah mungkin juga sangat sederhana. Tetapi ia punya kelebihan yang lain, yaitu iman yang kokoh. Mari kita akan melihat selanjutnya. Di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 35 ini dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Rupanya pada zaman dahulu, orang yang mengemis itu terbiasa duduk di pinggir jalan untuk memohon kemurahan orang-orang yang lewat di jalan itu. Ayat 36, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Sampai di sini dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kota Yeriko adalah sebuah kota yang terkutuk. Tetapi kota yang terkutuk itu, ada jiwa yang perlu diselamatkan, termasuk Bartimius. Kemudian ayat 36, ketika waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Ini yang menjadi yaitu pemikiran daripada Bartimius. Di situ walaupun tidak bisa melihat, terdengar orang banyak lewat lalu lalang, kemudian
Jawabnya di dalam ayat 37. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ayat 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimeus ini bertanya, ada apa itu? Ya, orang-orang Yahudi itu menjawab, Yesus yang dari Nazaret atau Yesus orang Nazaret lewat. Tetapi eloknya Bapak Ibu, ayat 35, 38 dikatakan oleh Bartimeus, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seharusnya, seyogianya, ketika orang Yahudi itu menjawab, oh itu Yesus yang lewat, yaitu orang Nazaret. Harusnya, seyogianya, Bartimeus juga akan berseru, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Tetapi kita melihat ada sebuah keistimewaan yang luar biasa. Di dalam ayat 38 dikatakan, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ternyata seruan yang disampaikan kepada Yesus, Bartimeus tidak mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret yang lewat itu. Tidak. Tetapi Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari sini kita melihat bagaimana pertumbuhan iman daripada Bartimeus. Bartimeus tidak bisa melihat, Bartimeus seorang pengemis, Bartimeus mungkin seorang yang miskin, tetapi dia memiliki kelebihan dibanding orang-orang lain. Dia memiliki iman yang begitu kokoh, walaupun tidak dikisahkan, tidak diceritakan. Entah dari mana Bartimeus ini mendengar dan tahu bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Artinya, Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah penyelamat, juru selamat yang sanggup untuk menyelamatkan. Itu sebabnya dia tidak ikut-ikutan kepada kebanyakan orang Yahudi. Dia tidak berseru, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Tidak sama sekali. Tetapi Yesus berseru, Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau dengan bahasa yang bebas lagi, Yesus engkaulah Mesias yang sanggup menyelamatkan aku, yang menyembuhkan aku. Tolong kasihani aku Yesus, sembuhkan aku. Itu kalau dalam bahasa bebasnya. Dan ketika benar Bartimeus ini tidak memanggil Yesus orang Nazaret untuk menyembuhkan, tetapi Bartimeus menyebut Yesus anak Daud yang artinya adalah Mesias, maka kita melihat tanggapan daripada Tuhan Yesus. Ayat berikutnya, ayat 39 dan 40. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Tetap saja seruannya. Dia selalu menyebut Yesus anak Daud, Yesus Mesias. Ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ini yang menjadi permintaan secara khusus bagi Bartimeus, yaitu untuk dapat melihat. Dengan kata lain, matanya bisa melek sehingga dapat
mengalami, merasakan keindahan dunia. Dan Tuhan mendengar. Karena seruan daripada Bartimius adalah seruan yang tepat, yang ditujukan kepada Mesias, bukan kepada Yesus orang Nazaret. Sedikit sekali lagi saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu jemaat semua, ya, mengapa orang-orang Yahudi menyebut Yesus orang Nazaret yang lewat? Mengapa? Sebetulnya mereka tahu, orang-orang Yahudi ini, bahwa Yesus adalah Mesias yang sangat menyelamatkan. Justru dia menyembunyikannya kepada Bartimius, tetapi ternyata Bartimius lebih dulu tahu. Ini sebuah sebutan, bukannya untuk memperjelas kepada Bartimius bahwa Yesus memang orang yang berasal dari Nazaret, melainkan orang-orang Yahudi ini menyebut Yesus orang Nazaret yang lewat adalah tujuannya yang pertama-tama adalah sebuah penghinaan. Sebuah penghinaan atau olok-olok yang ditujukan kepada Yesus. Karena banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ya, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, semua tidak senang kepada Yesus. Itu sebabnya dia mencari kesalahan, dia mencari kelemahan kekurangan Yesus. Dan ketika Bartimius bertanya, apa itu? Sekali lagi orang-orang Yahudi menjawab, itu adalah Yesus orang Nazaret yang lewat. Bukan untuk kepujian Yesus, namun justru sebaliknya. Untuk sebuah penghinaan, sebuah olok-olok yang ditujukan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun dari sini kita mendapatkan bagaimana Bartimius yang dipengaruhi oleh banyak orang, tetapi imannya tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat. Disuruh berhenti, tidak boleh lagi berseru-seru, justru semakin berseru dan kalimatnya tidak berubah. Dia tetap menyebut Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Karena dia tahu Yesus itulah Sang Mesias, Yesus itulah Juru Selamat, Yesus itulah penolong yang dapat menyembuhkan sakitnya. Itu sebabnya Bartimius selalu berseru, Yesus anak Daud. Satu ayat lagi dikatakan, Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal yang pertama, bagaimana yaitu seorang yang bernama Yohanes pasal 1, kita membaca mulai ayat yang ke-45. Yohanes pasal 1 mulai ayat yang ke-45 berkata demikian. Atau mulai ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah, dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu, yaitu Filipus ini bercerita kepada temannya yang bernama Natanael, kami telah melihat, kami telah berjumpa Yesus.
yaitu anak Yusuf dari Nazaret. Tetapi apa jawaban daripada Natanael? Dia tidak bisa mengapresiasi apa yang dikatakan oleh yaitu Filipus, tetapi justru dia berkata untuk meragukan. Ya. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Berarti kalau begitu tidak ada yang baik dari Nazaret itu. Ya, tidak ada. Sebab di sini tadi dikatakan mungkinkah, ya. Di dalam ayat yang ke-47 tadi, kata Filipus ayat 46, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia sendiri meragukan kalau daerah Nazaret itu akan muncul orang-orang yang baik. Itu sebabnya mereka mengolok-olok, mereka ingin menjatuhkan Yesus dengan berkata, Yesus orang Nazaret yang lewat. Sore hari ini Bapak Ibu kita melihat Yesus itu walaupun dari Nazaret, dia adalah seorang Mesias, seorang juru selamat yang sanggup menyelamatkan. Satu hal lagi, mengapa Nazaret sampai orang berkata tidak mungkin ada kebaikan dari Nazaret? Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak pernah bisa membuat mujizat di Nazaret. Tuhan Yesus tidak bisa melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib di kotanya sendiri, di daerah kelahirannya sendiri, karena kota kelahirannya ditempati, dihuni oleh orang-orang yang tidak percaya, bahkan meremehkan, lebih lagi menghina, mengolok, dan sangat merendahkan. Yesus tidak bisa berbuat mujizat, tidak bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, melalui renungan firman Tuhan sore hari ini yang pendek, kita bisa mengambil satu contoh seperti Bartimeus. Ketika kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, karena kita terus merenungkan firman itu siang dan malam, kita membaca firman Tuhan itu setiap hari, maka pertumbuhan iman kita akan menuju kepada kebenaran. Orang lain ingin menjatuhkan kita, oh Yesus itu hanya seorang pribadi biasa karena dia juga nabi seperti kita. Ya, itu manusia biasa, itu nabi biasa. Tapi kalau iman kita kokoh, kuat dan teguh, kita tidak mudah digoyahkan. Kita akan tetap mengaku, yakin, percaya bahwa Yesus itulah Mesias, Yesus itulah juru selamat, Yesus itulah penolong satu-satunya bagi kita. Biar renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Nanti saya serahkan bimbang ini kepada Bapak.
sampai selamanya tak berubah. Sore hari ini kami percaya Tuhan, mukjizat pun terjadi di saat Bartimius percaya dan mempunyai pengakuan bahwa Engkau Yesus anak Daud. Bartimius mempunyai pengakuan bahwa Engkaulah Mesias, Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang kuasa. Yesus sanggup melakukan yang buta bisa melihat karena percaya, karena penyerahannya. Sore hari ini Tuhan, kami layak mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kami umat Tuhan. Ialah firman sore hari ini menjadikan pegangan dalam hidup kami bahwa Engkau Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya tetap kuasa. Sore hari ini kami patut bersyukur pada Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu Tuhan, kami percayakan umat-Mu sebentar akan kembali, tidak membawa yang kosong, tapi membawa berkat sukacita karena Engkau tetap kuasa. Lakukan apa yang Engkau berbuat. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa sukacita, damai sejahtera. Kuasa Tuhan terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Pengumuman untuk hari Minggu besok, minggu depan kita masih berawalan seperti biasa dan disertai dengan perjamuan suci. Itu saja pengumuman dari Bapak Ibu Gembala. Nanti kalau ada hal-hal lain yang pengumuman lain nanti akan disampaikan di grup. Puji Tuhan, selamat sore, Tuhan